Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Rahel Juliana Situmorang dengan NIM F1D22320022. Di sini saya akan menjelaskan kode-kode dari modul ketiga pada mata kuliah praktikum pengolahan citra digital untuk memenuhi tugas responsi modul ketiga saya. Baik, yang pertama, kita akan mengimport library-library yang kita gunakan dalam melakukan proses pengolahan citra pada Lorigami ini. Di sini yang pertama, kita akan mengimport library OpenCP yaitu untuk memproseskan gambar, kemudian mengimport library NumPy untuk proses komputasi memori atau manipulasi arraynya. Kemudian kita juga menggunakan library Matplotlib PyPplot untuk visualisasi data dengan PyPplot itu untuk plotting grafik dan gambar. Nah, kemudian kita akan membaca gambar dari Loriyagami ini menggunakan fungsi PLT dari Matplotlib, yaitu mread dari Matplotlib. Kemudian kita simpan pada variabel image dan kita akan menampilkan gambar yang sudah kita simpan, yaitu kita panggil variabel image-nya dan kita cetak. Sehingga hasilnya sebagai berikut. Kemudian di sini kita akan melakukan proses mengkonversi gambar tersebut menjadi gambar yang berskala abu-abu dengan kita menggunakan library OpenCV, yaitu kita menggunakan CV Color BGR2 Grade. Nah, di sini kita tampilkan sebagai berikut seperti ini, dan di sini kita juga menampilkan hasil gambar yang kita buat menjadi skala abu-abu. Nah, pada bagian ini ada dua filter, yaitu low pass filter dan high pass filter, menggunakan library NumPy, di mana kita mendefinisikan array NumPy dengan dua elemen, yaitu 0,7 dan 0,7 untuk kedua koefisien yang ini, dia sama dengan 0,7 karena ini menunjukkan bahwa filter ini memiliki respon frekuensi datar, memiliki respon frekuensi datar, sedangkan untuk high pass filter, kita definisikan array NumPy-nya dengan dua elemen juga, yaitu yang pertamanya dia negatif 0,7 dan 0,7. Di sini koefisien pertamanya dibuat negatif karena untuk membalikan dari low pass filter yang komponen frekuensinya rendah agar meningkatkan detail frekuensi tinggi, sehingga meningkatkan kontras di panjang tepi objek gambarnya nantinya. Dan low pass filter ini itu untuk memberikan efek penghalusan pada gambar. Kemudian kita akan lakukan operasi konvolusi citra dengan kernel yang diberikan, yaitu secara horizontal dan vertikal. Nah, secara horizontal itu ya memproses baris per baris dan secara vertikal memproses kolom per kolom. Di sini ada gambar yang mewakili untuk dikonvolusikan dan kernel yang akan digunakan pada konvolusinya. Kemudian kita ada fungsi non-py padding, itu digunakan untuk menambahkan batas dengan nilai tertentu ke arah yang diberikan. Di sini ada 0,0 dan 0,1, di mana kita mendefinisikan padding pada sisi atas dan bawah baris, gambar menjadi 0 pixel, dan padding sisi kiri dan kanan kolom menjadi 1 pixel, dengan tipe yang konstan dan nilai tipenya kita definisikannya sebagai 0. Kemudian di sini kita lakukan pemanggilan variabel result dengan numpy zeros-nya juga untuk kita membuat array baru dengan tipe integer. Kemudian di sini kita lakukan pengulangan atau looping iterasi melalui setiap baris pada gambar input dan looping pada iterasi setiap kolom pada gambar input. Nah, kemudian di sini ada perulangan untuk X-nya, yaitu kita melakukan iterasi setiap elemen pada kernelnya. Untuk ini, dari hasilnya ini nanti kita akan mengakses elemen pada gambar yang di padding sesuai dengan posisi iterasi loopingnya, baris I dan kolom J tambah X atau pergeseran tambah X ini pada kolom perhitungan iterasi loop kernelnya. Kernel X ini untuk mengakses elemen pada kernel sesuai dengan posisi iterasi looping kernel X. Kemudian, kita melakukan akumulasi hasil perkalian elemen gambar terpadding. Gambar terpadding ini, padding I, J tambah X dengan elemen kernel X ke dalam elemen yang sesuai pada array hasil, yaitu result I baris dan J kolom. Kemudian kita mengembalikan array result ini yang berisi hasil konvolusi baris antara gambar dan kernel. Nah, begitu juga untuk konvolusi kolom. Selanjutnya di sini kita akan melakukan downsampling baris. Downsampling baris. Pada downsampling baris ini kita akan mengurangi resolusi gambar pada baris. Nah, baris ini akan menginisialisasi array resultnya
Array result yang menyimpan hasil dari downsampling dan membuat array baru dengan bentuk yang dikurangi pada baris menjadi setengahnya dari gambar input dan kolom tetap sama. Dari gambar input dan kolomnya tetap sama dengan tipe yang integer. Kemudian di sini variabel X kita definisikan sama dengan 0. Dan kemudian kita lakukan looping iterasi sebanyak setengah dari jumlah baris gambar input. Dan juga iterasi melalui setiap kolom pada gambar input. Dan di sini result baris dan kolomnya, kita menyalin nilai elemen baris X pada gambar input atau pada gambar citra ke baris I dan kolom J pada hasil downsampling atau sebagai resultnya. Dan di sini kita harus perhatikan bahwa X menunjuk ke baris yang akan diambil pada gambar input, sedangkan I menunjuk ke baris hasil yang akan diisi. Nah, di sini ada X tambah sama dengan 2, itu kita inkrementasikan variabel X ini dengan nilai 2 setelah setiap iterasi looping dalamnya nanti akan mengambil nilai baris genap dari gambar input dan menyalin gambar ke baris hasilnya. Kemudian kita membalikkan array resultnya yang berisi hasil downsampling pada baris gambar input atau citranya. Begitu juga untuk downsampling kolom untuk memproses bagian kolomnya. Kemudian selanjutnya kalau tadi downsampling kita mengurangi dan di sini upsampling kita akan meningkatkan resolusi gambarnya pada baris dan juga pada kolom. Nah, ini juga kita lakukan pada citranya, kemudian kita membuat resultnya dengan numpy yang bernilai 0, kemudian kita membuat array baru dengan bentuk yang dikali 2 atau 2 kali lipat dari gambar input dengan kolomnya yang tetap sama dengan tipe integer, dan kemudian juga ini kita inisialisasikan variabel X ini dengan nilai 0-nya untuk pengindesan baris pada gambar input atau citranya, dan kemudian kita akan lakukan looping pada barisnya dan juga looping pada kolomnya, dan kemudian di sini ada result, ada 2 di sini, yaitu kita akan menyalin nilai elemen pada baris I dan kolom J pada gambar input ke baris X pada hasil upsamplingnya. Kemudian yang kedua ini ada resultnya juga, ini menyalin nilai elemen yang sama juga. Kemudian kita akan input ke baris berikutnya pada hasil upsampling. Nah, di sini juga ada X tambah sama dengan 2, itu kita inkrementasikan juga dengan nilai 2 setelah setiap iterasi loop dalamnya dilakukan. Kemudian kita membalikkan array resultnya. Begitu juga untuk upsampling kolom. Di sini ada normalisasi, fungsi normalisasi di mana kita melakukan normalisasi pada data numerik. Normalisasi dalam konteks yang ini, kita itu melakukan penskalaan ulang nilai-nilai dalam data ke rentang tertentu, biasanya 0 dan 1. Dan di sini kita membuat nilai minimum yang diinginkan setelah normalisasi dan nilai maksimum yang diinginkan setelah normalisasi. Di sini ada variabelnya dengan memanggil numpy.minim dari datanya. Kemudian kita di sini ada return data dikurangi dengan minimum nya, itu kita mengurangi setiap elemen dalam data dengan nilai minimum, kemudian dibagi dengan nilai maksimum dan minimumnya, kemudian dikalikan dengan maksimum targetnya dan minimum targetnya, dan ditambahkan dengan minimal targetnya. Kemudian di sini ada fungsi patch image, di mana ini kita gunakan untuk menambahkan padding atau batas ke gambar. Padding ini sering kita gunakan untuk pemrosesan gambar, untuk supaya kita bisa pastikan kompatibilitasnya, seperti kita melakukan pada konvolusi sebelumnya. Dan di sini kita membuat variabel text size, di mana di sini kita lakukan dua perpangkatan dari levelnya, yaitu 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Kemudian kita menentukan padding tingginya dan juga padding lebarnya. Di sini kita menentukan, dan kemudian di sini ada
Bagian ini untuk mengecek apakah tinggi atau lebar gambar habis dibagi dengan ukuran padding. Dan kalau jika dia habis dibagi, maka padding tidak diperlukan untuk dimensi tersebut. Tapi kalau dia tidak habis dibagi, maka padding akan ditambahkan dengan ukuran yang akan dihitung. Dan kemudian di sini ada pad image dengan non-pad image. Kemudian kita mengambil gambarnya dengan menetapkan tinggi dan lebarnya sama-sama menjadi 0 pixel dengan mode yang ini. Dan kemudian kita membalikkan dari pad image-nya ini. Kemudian di sini kita melakukan dekomposisi wavelet pada citra hingga level tertentu. Nah, untuk dekomposisi wavelet sendiri itu dia adalah teknik untuk memecah gambar menjadi komponen frekuensi yang berbeda. Nah, di sini ada jika level ini sama dengan 0 itu tidak ada dekomposisi, di mana yang artinya fungsi nanti akan langsung mengembalikan gambar aslinya atau citra. Kemudian gambar ini akan dikonvolusi dengan low pass filter dan high pass filter secara baris untuk menangkap komponen frekuensi rendah dan tinggi dari konvolusi baris. Nah, hasil konvolusi di downsampling secara kolom untuk mengurangi resolusi downsampling kolom. Hasil downsampling dari filter low pass ini nanti akan disebut aproksimasi yang mengandung informasi frekuensi rendah, dan hasil konvolusi lainnya itu filter low pass dari downsample low pass dan filter high pass dari downsample high pass akan merepresentasikan detail dari horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, semua bagian ini nanti aproksimasi horizontal, vertikal, dan diagonal di downsample sejarah barisnya. Nah, hasil downsample nanti dinormalisasikan ke rentang ini 0 sampai dengan 255 dan diubah menjadi integer. Di sini ada bentuk array itu menggunakan NumPy VStack dan NumPy Hashtack untuk menggabungkan hasil yang sudah dinormalisasikan. Kemudian di sini ada jika level dekomposisinya ini lebih besar dari 1, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk aproksimasi level selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi mengembalikan semua bagian yang sudah diproses, yaitu eh, aproksimasi horizontal, vertikal, dan diagonal, dan hasil rekonstruksi keseluruhannya. Nah, kemudian fungsi ini juga mengurangi gambar melalui filtering dan downsampling untuk menangkap perwakilan frekuensinya. Dan kita akan merekonstruksinya kembali. Di bagian ini ada fungsi untuk rekonstruksi, di mana ini tujuannya kita akan membangun kembali gambarnya dari keempat bagian yang dihasilkan dari dekomposisi wavelet, aproksimasi, detail horizontal, detail vertikal, dan detail diagonal. Nah, di sini kita melakukan upsampling, bagian raw, aproksimasi, horizontal, vertikal, dan diagonal. Kemudian kita melakukan konvolusi juga pada kolomnya, dan juga kita lakukan low pass filternya dan high pass filternya. Dan di sini kita membuat variabel hasilnya dengan konvolusi yang high pass dan low pass. Kemudian nanti kita membalikan hasil dari resultnya tadi, nilainya. Kemudian di sini ada fungsi plot sinyal, di mana di sini ada citranya, kita membuat judulnya dan warnanya, serta gaya garisnya juga dan markernya juga. Dan kemudian ini digunakan untuk supaya kita bisa memvisualisasikan sinyal array yang diberikan dalam bentuk grafik nantinya. Nah, fungsi mengubah array ini menjadi vektor satu dimensi, kita menggunakan NumPy Pavel, karena ini untuk memudahkan kita untuk memplot nilai-nilai sinyal secara berurutan nantinya. Dan di sini kita akan menampilkan gambarnya. Kita membuat mendefinisikan codingannya, yaitu PLT figure dengan file size-nya itu lebar dan tingginya itu 12 dan 6. Kemudian kita bagian plotnya itu kita ada vektornya, color warnanya, line style, gaya garisnya juga. Kemudian ada judul, dan kita memberikan label pada sumbu X sebagai indeksnya, dan label pada sumbu Y sebagai amplitudonya, dan di sini kita akan tampilkan grafik yang nantinya akan kita buat. Kemudian di sini kita melakukan dekomposisi pada citra.
di mana ini adalah aproksimasi, ini adalah detail horizontal, ini adalah detail vertikal, dan ini adalah detail diagonal, dan serta ini kombinasi dari gambar yang kita rekonstruksikan pada level dekomposisi ini. Nah, pada level ini kita membuat 1, kenapa? Karena kita akan membuat dekomposisi level 1 terlebih dahulu. Kemudian ini untuk menampilkan gambarnya dengan subplotnya dan titel dan bagian-bagiannya. Hingga hasilnya seperti berikut ini dari aproksimasi, horizontal detail, vertical detail, diagonal, dan ini hasilnya dari yang kita kombinasikan keempat ini. Kemudian di sini kita lakukan rekonstruksi citra berdasarkan hasil dekomposisi. Nah, di sini kita memanggil variabel riset dan rekonstruksi dari keempat bagian aproksimasi, detail, vertikal, dan diagonal. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ini akan menampilkan gambar dari yang kita rekonstruksikan hasilnya dengan ukuran yang 6 kali 6. Kemudian di sini kita bisa lihat ini kita dikonversi juga dari skala abu-abu. Kemudian kita melakukan dekomposisi pada level 4 secara dinamis. Nah, di sini kita nambahkan padding atau batas ke gambarnya atau gambar image ini dengan ukurannya 4 piksel di setiap sisinya. Kemudian kita menggunakan figur dan single axis untuk menampilkan plotnya dengan ukuran faces-nya ini 10 dan lebar dan tinggi dan lebarnya 10 dan 10. Kemudian ini untuk menampilkannya dari hasil gambar dengan skala abu-abu, dan ini kita membuat judulnya dan hasilnya seperti berikut. Ini untuk menampilkan dekomposisi wavelet level 4 secara dinamis. Nah, kemudian di sini pada level ini kita akan melakukan dekomposisi wavelet pada gambar image hingga level 6 dan menyimpan semua bagian-bagian yang dihasilkan ke variabel. Ini bagian-bagian ini bagian-bagiannya nantinya akan kita simpan ke dalam variabelnya masing-masing. Kemudian di sini kita menggunakan PLT subplot untuk menampilkan dan memperlihatkan gambarnya dengan ukuran yang sudah ditentukan sebagai berikut ini. Kemudian di sini kita akan merepresentasikan dari sinyal citranya, di mana tadi sudah kita definisikan fungsi-fungsinya, dan ini fungsi plot sinyal ini untuk kita memplot sinyal dari keempat bagian dekomposisi wavelet dengan label dan warna yang berbeda. Nah, untuk yang ini kita mengambil sinyal yang mau kita tampilkan, kemudian di sini kita memberi judulnya, detailnya, supaya lebih gampang untuk memahami. Dan kemudian di sini kita membuat perbedaan dari warnanya. Untuk aproksimasi sendiri mengikuti warna biru, kemudian untuk horizontal mengikuti warna merah, vertikal warna hijau, dan diagonal warna abu-abu. Sehingga tampaklah hasilnya sebagai berikut. Ini demikianlah hasil penjelasan saya pada codingan modul ketiga ini. Jika ada lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.